Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di hadapan kita ini adalah kitab Nasaihul Ibad, di mana kitab ini merupakan syarah atas kitab yang berjudul Al-Munabbihat 'ala al-Isti'dad liyaumil mi'ad, karyanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di mana kitab ini juga disertai makna Jawa yang ditulis oleh Kiai Misbah Mustafa. Nanti kitab ini akan kita baca secara ringkas, padat dan jelas saja tanpa memberikan penjelasan yang panjang lebar. Langsung saja. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. فالمقالة الأولى من المنبهات الثنائية ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. Makalah pertama yang beliau tuliskan dalam kitab ini adalah sebuah hadis, sebuah riwayat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, di mana beliau pernah bersabda, yaitu khoslatani, ada dua hal yang la syai'a afdalu minhuma, tidak ada sesuatu apapun yang lebih utama daripada keduanya, yaitu al-imanu billah. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, yakni berupa keyakinan yang kuat di dalam hati, yang juga diikrarkan melalui lisan dan termanifestasikan dalam aktivitas keseharian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, mendatangkan kemanfaatan bagi kaum muslimin. Dengan cara apa seseorang bisa mendatangkan kemanfaatan bagi kaum muslimin? Maka bagi mereka yang mempunyai keahlian atau kelebihan dalam berkata-kata atau dalam menulis, maka dia bisa mencurahkannya melalui kemampuannya itu, yaitu pertama bil maqal, dengan perkataan, atau bisa juga kita kontekstualisasikan dengan menulis misalnya, au bil jah, atau dengan penghormatan, au bil mali, atau dengan harta benda, au bil badan, atau dengan anggota tubuh, dengan fisik, dengan energi. Ini menunjukkan bahwasanya setiap orang itu memiliki kesempatan untuk berbuat baik dengan berbagai potensi yang dia miliki. Didasarkan pada apa pandangan ini? Didasarkan pada satu hadis Nabi SAW, di mana beliau bersabda, man asbaha, barang siapa yang bangun pada pagi hari, la yanwi zulma ala ahadin, di mana dia tidak memiliki niat sedikit pun, hatinya bersih dari niat untuk menzalimi orang lain. Barangkali kita refleksikan kepada diri kita sendiri. Mungkin kita pernah ketika baru bangun tidur nih, belum sholat subuh, sudah berencana untuk, wah hari ini nih aku akan balas dendam dengan si fulan karena si fulan telah memfitnah aku, telah menjelek-jelekan aku dalam ceritanya, atau aku hari ini akan mencelakai si fulanah karena si fulanah suara motor, karena si fulanah kemarin telah menjahati aku, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kata Nabi, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin, barang siapa yang bangun pada pagi hari tanpa ada niatan, dalam hatinya bersih dari niatan untuk menzalimi orang lain, maka janji Nabi adalah ghufira lahu ma jana, akan diampuni apa-apa yang telah dia perbuat. Kemudian waman asbaha, dan barang siapa yang bangun pada pagi hari yanwi nusratal mazlum, berniat menekankan di dalam hatinya, meniatkan dalam hatinya dengan sungguh-sungguh untuk menolong orang yang dizalimi, atau waqada'a hajatil muslim, atau berniat untuk membantu menunaikan hajat, keperluan, kebutuhan saudaranya sesama muslim, kanat lahu ka'ajri hujjatin mabrurah, maka akan dituliskan baginya, akan dicatatkan baginya pahala ganjaran serupa dengan pahala haji yang mabrur. Nah, dari hadis ini setidaknya kita bisa melihat bahwa mindsetnya seorang muslim itu, bahkan ketika dia bangun tidur di suatu hari, dia sudah punya plan, dia sudah punya rencana untuk mendatangkan kemanfaatan, baik itu untuk dirinya sendiri, untuk orang lain, ataupun untuk dunia secara umum.
Nah, kemudian hadis yang kedua, waqala alaihi salam, ahabbul ibadi ilallah ta'ala, hamba yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, anfa'un nasi linnas, adalah sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hamba yang paling Allah cintai itu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Wa afdhalul a'mali, dan sebaik-baiknya amal adalah idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan dalam hati orang yang beriman. Yatrudu anhu ju'an, apakah itu dengan cara kita memberinya makan misalnya sehingga dia terlepas dari kelaparan, au yakshifu anhu kurban, atau membantunya keluar dari permasalahan hidupnya, membantunya keluar dari kesedihan yang dia alami, musibah yang dia alami, au yaqdi lahu dainan, atau membantunya melunasi hutang seandainya saudaranya sama muslim itu mempunyai hutang. Wa khoslatani, dan sebaliknya ada dua hal juga yang la syai'a akhbasu minhuma, tidak ada sesuatu apapun yang lebih buruk daripada keduanya, yaitu adalah asyirku billahi, menyekutukan Allah, waddurru bil muslimin, dan menimpakan bahaya, kemudaratan, dan keburukan bagi kaum muslimin. Apakah itu fi abdanihim, di badannya mereka, mencelakainya secara fisik, misalnya memukulkah, membunuh, melakukan genosida dan seterusnya, wa amwalihim, atau menimbulkan bahaya, kemudaratan dalam harta-hartanya mereka. Yang paling menarik dari maqalah pertama dari kitab ini, di mana beliau penulis menyatakan fa inna, maka sesungguhnya, fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, maka sesungguhnya seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu seluruhnya tarji'u ila khoslatain, itu akan kembali, akan merujuk, akan bermuara kepada dua hal ini. Bisa dikatakan dua hal yang beliau sebutkan ini adalah filosofi dasar dari agama Islam. Yang pertama adalah at-ta'zim lillah, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah wasyafaqah li khalqihi, yaitu menebarkan cinta dan kasih sayang kepada seluruh makhluk ciptaannya. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran dari pernyataan ini bahwa agama Islam itu adalah agama yang holistis, yang tidak hanya menekankan, tidak hanya mengajarkan kita untuk salih secara spiritual, salih secara individual, tapi juga salih secara sosial, kepada lingkungan sekitar, kepada alam semesta, kepada manusia, dan seluruh makhluk ciptaan Allah secara umum. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.